Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur untuk kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan biarlah di dalam kehidupan kami senantiasa dekat denganmu dalam doa, pujian, dan perenungan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi dasar pembacaan atau renungan firman Tuhan pada saat ini adalah terambil dari Hagai pasal yang kedua, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Hagai pasal yang kedua ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan buat saudara-saudari. Pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Demikianlah firman Tuhan. Maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan. Bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat suatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang hanya ada 10, dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit gandum dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu. Namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikan, apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita, Allah memberkati kita. Pada saat Israel memprioritaskan kepentingan mereka dan mengesampingkan Allah, mereka kehilangan berkat dari Allah. Kehidupan ekonomi dirasakan berat, bagaikan langit menahan embunnya dan bumi menahan hasil. Namun sejak mereka menyusun prioritas dengan benar dan mulai membangun bait Allah, sejak saat itu Allah memberkati mereka dalam seluruh aspek kehidupan. Allah adalah sumber kehidupan kita. Dialah sumber berkat bagi kita. Ialah yang menentukan apakah kita menerima berkatnya atau tidak. Karena itu, persekutuan kita dengan Dia sangat menentukan. Keadaan kita sama seperti ranting anggur yang tidak bisa hidup dan berbuah tanpa melekat pada pokok anggur. Sebab di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ketika dunia termasuk Indonesia mengalami krisis karena pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya, kita perlu bertanya, apakah Allah masih menjadi prioritas dalam hidup kita dan peribadatan kita? Pandemi COVID-19 dan berdampaknya ekonomi hendaknya menjadi cambuk yang menyadarkan kita dan sekaligus mendorong kita untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menjadi yang utama dan pertama dalam hidup kita. Maka dalam kehendaknya dan pada waktunya, Allah akan membawa kita keluar dari berbagai krisis dan memberkati hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar dalam susah dukamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Seperti lagu, sabar dalam susah dukamu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Tuhan Yesus berkati saya dan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan-Mu. Biarlah kami boleh memahami dan mengerti dan melakukan dalam kehidupan kami, bahwa Allah senantiasa memberkati kami dalam situasi suka maupun duka. Dan biarlah kami meresponinya dengan membangun keintiman dengan Tuhan lebih sungguh lewat saat teduh kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kehidupan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.